Selamat malam, Pak. Saya izin hendak melanjutkan pertanyaan dari rekan saya mengenai hak dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, Pak. Itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Yang saya pahami dari pertanyaan itu ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Ya, yang pertama bagaimana terkait perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Kalau Islam tidak dicatat di KUH, artinya kalau selain beragama Islam tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua terkait akibat hukumnya anak yang dihasilkan oleh pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Yang pertama terkait pernikahan siri sudah selesai, ya kan? Bahwa hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1971 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan atau kawin siri. Demikian juga dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 191 tidak mengenal istilah itu. Kita mengenal di situ dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah itu apabila dilakukan sesuai dengan keyakinan agamanya. Oke. Nah, tapi di ayat 2-nya dijelaskan bahwa perkawinan yang sah itu selain dilaksanakan berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing juga harus dicatatkan di lembaga yang berwenang yang kemudian diatur oleh undang-undang. Itu bunyi pasal 2 ayat 2. Artinya bahwa pernikahan itu sebagai sebuah perjanjian dalam literatur Islam kita mengenal sebagai mithqalan ghalidhon, sebagai perjanjian suci. Kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang KUH Perdata 1213 ya, perjanjian syarat sahnya perjanjian, syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat objektif saya persingkat di situ ada legal, artinya halal, diatur oleh aturan hukum di mana pernikahan di bawah tangan, pernikahan siri itu tidak dicatatkan. Jadi di hadapan hukum sekali lagi bahwa pernikahan di bawah tangan, pernikahan siri itu dianggap tidak ada. Oke, itu yang pertama. Nah, sebagai akibat hukum dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan itu dianggap di hadapan hukum tidak ada karena tidak terpenuhinya syarat sahnya objektif perjanjian, maka tentu anak hasil pernikahan siri sekali lagi di hadapan hukum dianggap tidak ada. Sekarang sebagai anak, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan orang tuanya yang berkewajiban untuk anak ini supaya mendapat haknya sebagai seorang anak? Ya hendaknya dimohon catatkan ulang dalam bentuk permohonan isbat nikah. Kalau Islam isbat nikah di pengadilan agama. Kalau selain beragama Islam, mohon di pernikahan itu diajukan, dimohonkan kembali untuk dicatatkan, dan kemudian dari putusan itu akan rekomendasi akan putus sebuah buku nikah di KUA. Kalau di kantor catatan sipil ya nanti akan muncul buku nikah dari kantor catatan sipil. Itu upaya yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan akan menarik berkembang Mbak Yo terkait mengenai akibat hukum atau bagaimana terkait mengenai anak hasil di luar nikah, anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari Perzinahan ya, Pak ya? Di luar nikah. Ya, salah satunya mungkin perzinahan atau perikatan. Itu menarik. Nah, dalam anak hasil zina atau anak haram atau disebut oleh masyarakat seperti itu nggak ada namanya anak haram itu. Itu hubungannya keperdataan dengan ibu maupun dengan keluarga pihak ibunya. Namun berdasarkan putusan MK kalau tidak salah nomor 46 tahun 2010 itu sudah jelas bahwa berdasarkan hasil teknologi, hasil kedokteran, hasil sains yang terbarukan, maka apabila dapat dibuktikan seorang anak di luar nikah ini adalah memiliki keturunan dengan ayahnya, berdasarkan hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Itu dalam konteks anak hasil di luar nikah. Bagaimana dengan anak yang bukan hasil di luar nikah? Berarti dapat saya simpulkan berarti yang pertama secara hukum positif ya,
bahwa anak hasil perkawinan siri di hadapan hukum tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian gitu kalau mengacu ke hukum perdata. Kemudian kalau kita mengacu putusan MK, hukum yang terbarukan bahwa terhadap anak hasil di luar nikah sekalipun, apabila hasil forensik, hasil teknologi menyatakan bahwa ada hubungan keperdatan dengan ayahnya, dapat dibenarkan lagi dia nanti berakibat mendapatkan waris juga. Sehingga dapat saya simpulkan, anak hasil perkawinan siri sekalipun, apabila ada saksi, apabila ada pengakuan dari seorang ayah pun, secara material, saya katakan secara material, memiliki hak dan kedudukan termasuk hak untuk menerima warisan. Demikian, selamat malam, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak.